Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Hari ini masuk semua? Tidak. Siapa yang hari ini tidak masuk? Wi dan Yesi sakit Bu. Juga Yesi sakit. Adakah yang mungkin juga sakit juga sekarang? Sakit perut, pusing? Saya. Jadi kalian sudah siap mengikuti pembelajarannya Bu Singgi? Sudah siap? Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa ya. Ya, Bu. Ya, silakan disiapkan Andi. Sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, semoga dengan doa tadi, doa pembuka tadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar tanpa semoga belajar kita ini pada siang hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Pada siang hari ini nanti ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi di kelas, dan juga nanti ibu akan melihat bagaimana kalian berdiskusi ya. Supaya kalian pada saat diskusi terus kemudian kedisiplinan kalian bukan hanya dalam kelompok ya, individu pun ibu juga menilai kalian. Paham nak? Ya, sebelum mulai pelajaran ibu mau bertanya dulu ya. Di sini adakah yang punya hewan peliharaan? Ada. Siapa? Oh Pak Is, kamu punya hewan peliharaan ya nak ya? Iya. Apa yang kamu pelihara di rumah? Ayo. Pernahkah ayam kamu itu sakit nak? Sakitnya sakit apa? Lehernya terkuntir. Ada yang tahu kalau sakit leher terkuntir itu namanya sakit apa pada ayam? Tahu ya? Biasanya orang-orang menyebutnya kalau di desa itu adalah penyakit pelo atau penyakit pelo ya. Jadi ayam dengan salah satu cirinya menunjukkan leher terkuntir itu adalah penyakitnya adalah penyakit pelo atau nama lainnya Newcastle disease. Kita akan belajar pada hari ini adalah kita akan belajar memahami tentang pentingnya vaksinasi pada ayam. Kemudian yang kedua kita akan belajar juga tentang beberapa metode vaksinasi pada ayam. Dan setelah kamu belajar mendapatkan teori, kemudian kamu bisa menerapkan beberapa metode vaksinasi pada ayam. Setelah kalian mempelajari metode vaksinasi pada ayam daging, diharapkan nanti kamu bisa memberikan vaksin pada ayam peliharaan kalian di rumah ya. Itu manfaatnya akan kalian peroleh. Selain itu kalian juga bisa, mungkin ada yang kepikiran pengen menawarkan jasa pemberian vaksinasi pada ayam kamu misalkan atau ayam petani. Kompetensi yang akan kalian peroleh pada pertemuan hari ini adalah kalian dapat melakukan vaksinasi pada ayam daging sebagai salah satu cara untuk mencegah penyakit pada ayam daging. Ada yang masih ingat bagaimana langkah-langkah selain vaksin yang dapat mencegah penyakit pada ayam daging? Oh ya, Bella, ada juga pencegahan penyakit ayam daging dapat dilakukan dengan 1. sanitasi, 2. isolasi, dan 3. biosecurity. Ya, betul ya, ya. Ya, betul ya, ya. Untuk pencegahan penyakit pada materi sebelumnya dapat dilakukan dengan cara biosecurity, sanitasi, dan juga isolasi. Yang kita sudah sama-sama belajar ya. Pada hari ini kalian akan belajar pencegahan penyakit melalui vaksin. Kita explain dulu ya anak-anak ya, supaya kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajarannya musik. Ya. Nanti kalau misalkan ibu bilang ayam, biasanya ayam bunyinya gimana? Cukurutuk. Ya. Nanti misalkan Pak Is yang ibu tunjuk ya nak ya. Nanti samping kanan dan kirinya jawab ketok 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 sambil tangannya dikibaskan ya. Dikepakkan sayapnya ya. Terus kemudian satu lagi, kalau ibu bilang serigala, serigala bunyinya gimana? Ya. Nanti samping kanan kirinya silahkan dijawab. Gitu ya.
ayam, ayam makan serigala. Ayam. Cukurukut. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Dan ini kalian akan belajar pencegahan penyakit melalui vaksinasi. Ya. Kemudian ibu mengambil dari sebuah berita yang ada di Kompas ya, kompas.com. Ratusan ayam mati mendadak di Klaten bukan karena flu burung, tapi karena PTO atau penyakit BD. Inilah adalah salah satu alasan kalian harus bisa melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit pada ayam daging. Jika tidak, maka apa yang terjadi? Ya, seperti yang ada di berita ini. Ratusan ekor ayam milik warga desa Klingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mati mendadak. Nah, supaya tidak terjadi mati mendadak, kemudian kalau mati mendadak tentunya kalian peternak akan rugi ya. Ya, ruginya itu besar ya, satu ekor itu sangat berarti ya. Ya, Bu. Ya, supaya tidak mati mendadak, kalian harus melakukan pencegahan penyakit yang efektif, yaitu dengan pemberian vaksinasi. Agar tidak terjadi ayamnya mati mendadak, kalian harus melakukan vaksinasi pada ayam pedaging, agar ternak yang kalian pelihara itu tidak sakit dan kemudian bisa menyebabkan mati mendadak. Kalau sudah mati mendadak, maka peternak bisa dipastikan akan mengalami kerugian yang besar. Paham, Nak? Ada yang mungkin ingin bertanya? Oh ya, silakan Bella. Apa isi dalam vaksin sehingga bisa mencegah penyakit? Ya, vaksin itu isinya adalah virus atau mikroorganisme yang sudah dilemahkan, yang kemudian diberikan pada ayam. Pada tubuh ayam itu akan terbentuk kekebalan dengan dibantu dari mikroorganisme yang tadi dimasukkan. Paham ya, Nak ya? Oh ya, Abdul, silakan Abdul. Bagaimana cara melakukan vaksinasi pada ayam? Ya, cara melakukan atau memberikan vaksinasi pada ayam adalah, ya, kita lihat pada slide berikutnya ya. Metode vaksinasi pada ayam pedaging dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah melalui mulut dengan tetes mulut, atau kemudian melalui juga bisa diberikan air minum, ya kan juga melalui mulut. Terus kemudian selain itu bisa diberikan di subkutan atau di jaringan di bawah kulit ayam. Terus kemudian selain itu juga bisa dengan intramuskuler di bagian otot atau daging ayam. Terus kemudian bisa juga diberikan, vaksin itu bisa diberikan melalui tetes mata. Paham ya, Nak ya? Nah, ini pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar beberapa metode vaksinasi pada ayam. Karena vaksinasi itu sangat penting untuk mencegah ternak ayam itu sakit. Karena kalau sudah sakit, biasanya bisa menyebabkan mati mendadak. Kalau mati mendadak, berarti peternaknya atau kalian itu juga bisa mengalami kerugian. Paham ya? Ya. Ibu punya sebuah studi kasus ya, Nak ya? Ya. Di sekolah kita milik kandang ya? Ya. Dia dalam itu sedang melaksanakan pemeliharaan ayam pedaging sebanyak 200 ekor. Sekolah ini pasti terbiasa selalu melakukan pencegahan penyakit dengan sanitasi, biosecurity, vaksinasi, dan juga isolasi. Kalian sebelas tugas satu sebagai tim pelaksana pemeliharaan ayam daging kandang sama farm diminta untuk melakukan vaksinasi pada ayam daging yang sedang dipelihara dengan beberapa metode, yaitu tetes mata, air minum, subkutan, dan intramuskuler. Nah, Ibu ingin meminta tolong kepada kalian nanti secara berkelompok ya, membuat perencanaan vaksinasi dengan beberapa metode. Ya, metodenya nanti per kelompoknya Ibu akan memberikan undian. Jadi mau dapat
dapatnya tetes mata, mau dapatnya melalui air minum, itu tergantung dari ujian yang kalian dapat. Paham nak? Paham. Hari ini adalah begini nanti ya untuk pengerjaan tugasnya. Yang pertama adalah kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sudah ada kelompok belajarnya kan ya? Ya. Terus kemudian setiap kelompok menyediakan 1 HP yang bisa digunakan untuk membuat PowerPoint atau Canva dan juga bisa digunakan untuk mengakses internet. Kemudian selanjutnya setiap kelompok berdiskusi untuk memecahkan nanti masalah yang ada di SMK Sekama Farm tersebut ya. Kemudian dan untuk apa balasan yang akan kalian peroleh, metode vaksinasi yang kalian peroleh nanti didapat dengan cara ini. Selanjutnya kalian setelah dapat materi pokok bahasannya, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah didiskusikan, kamu sudah tahu bagaimana cara memvaksin dengan metode tersebut. Kemudian kalian buat PowerPoint. Setelah dibuat PowerPoint-nya nanti, setiap kelompok membuat bahan presentasi ya. Setelah dibuat bahan presentasinya, sudah siap nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Terus mungkin ada kesulitan dalam pengerjaan, kalian bisa melihat bahan ajar yang sudah dibagikan di grup WA kelas kalian. Paham anak-anak? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang silakan kalian duduk berkelompok dengan anggotanya masing-masing. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Melalui ayat ya, nanti kamu jangan lupa jujur identitasnya apa ya. Ada kebingungan kelihatannya belum Bu. Kalian dapat metode vaksinasi apa? Sudah. Jangan lupa nanti di halaman pertamanya dikasih identitas dari kelompok kalian ya, bukan anggota. Kemudian di isinya adalah alasan dan juga langkah kerja dari metode vaksinasi melalui suntikan. Paham? Paham. Sekarang kita saatnya untuk presentasi ya dari masing-masing kelompok. Mungkin yang maju adalah kelompok 1, kelompoknya Anggun. Sudah siap kan ya Nak ya? Siap. Ya. Silakan waktu dan tempatnya Ibu persilakan. Siap. Metode vaksinasi melalui air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan vaksinasi dengan metode air minum. Yang beranggotakan saya Anggun Halawanur Ramadhani. Saya Anjur Setio. Saya Arif. Nah, vaksinasi tersebut menggunakan alat dan bahan. Nah, alatnya tempat air minum, ember, literas. Dan bahannya vaksin, susu skim, dan air. Prosedur kerja dari metode vaksinasi ini adalah yang pertama persiapan. Pada tahap ini dilakukan penghitungan kebutuhan pelarut dan susu krim, memasakkan ayam selama 2-3 jam, mengeluarkan dan menutupi tempat air minum tanpa disinfektan maupun deterjen, dan mengeluarkan tempat makan, menambah jumlah tempat air minum dan menghentikan pemberian obat-obatan. Nah, yang kedua, pelaksanaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melarutkan susu skim ke dalam air, kemudian larutkan vaksin. Setelah itu, masukkan vaksin ke dalam air minum dan masukkan tempat air minum berisi vaksin ke dalam ganda. Yang ketiga, pengakhiran. Masukkan sisa vaksin dengan cara dikubur. Menggali lubang dengan cangkul. Memasuki sisa vaksin dan botol vaksin ke dalam lubang yang telah digali. Menimbun lubang dengan tanah. Mencuci tempat air minum tanpa desinfektan dan menghindar pemberian obat-obatan vitamin pada hari vaksinasi. Inilah presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kenapa
Yang karena vaksin kan berisi mikroorganisme yang dimakan. Kalau untuk vaksin tetap itu menggunakan lagi. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada. Nah, jika tidak, presentasi dari kelompok 2 kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah sangat bagus presentasinya. Untuk kelompok lain jangan sampai kalah ya Nak ya. Kalian harus jauh lebih baik dari kelompok 2 ya. Siap? Ya. Sekarang yang maju adalah kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 presentasikan metode vaksinasi dengan tetes mata. Untuk kelompok 3 Ibu persilahkan. Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang cara vaksinasi metode tetes mata dengan beranggotakan saya Muhammad Faizin, Saya Ahmad Rasidi. Saya Andika Rafli. Tujuan 1. Melatih siswa agar terampil dalam melakukan vaksinasi tetes mata. 2. Merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi agar tahan terhadap penyakit ND atau Newcastle disease. Alat dan bahan: alat panci, kompor, nampan atau baki, cik buat, botol penetes, alat suntik manual, dan jarum suntik. Bahan: air, vaksin ND, pelarut vaksin atau larutan dapat. Persiapan A. Sterilisasi alat suntik manual, jarum suntik dan botol penetes direndam dalam air mendidih selama 10 menit. Yang kedua, mengeluarkan peralatan kandang, tempat pakan, tempat air minum, dan browser dikeluarkan dari dalam kandang. Yang ketiga, menyikat kandang brooding dibagi menjadi 2 ruang menggunakan chickboard. 1 ruang untuk tempat pakan yang sudah divaksin, dan 1 ruang untuk tempat ayam yang sudah divaksinasi, dan 1 ruang untuk ayam belum divaksinasi. Pelaksanaan. Mas Tori, bisa dibacakan? Pelaksanaan melakukan vaksin, membuka bagian tengah penutup boyor vaksin yang berupa logam, mengambil pelarut vaksin atau larutan dapat menggunakan alat suntik manual dan dimasukkan ke dalam botol vaksin sampai setengah 1/2 atau 2/3 volume botol vaksin. Melakukan vaksin dengan cara menggerakkan botol vaksin membentuk angkatan 8 sampai kemudian. Pelaksanaan melakukan vaksin, membuka bagian tengah penutup botol vaksin yang berupa logam, mengambil pelarut vaksin. Larutan dapat menggunakan alat suntik manual dan dimasukkan ke dalam botol vaksin sampai setengah 1/2 atau 2/3 volume botol vaksin. Melakukan vaksin dengan cara menggerakkan botol vaksin membentuk angka dengan 8 sampai kemudian. Setelah mencampur obat, setelah selesai saling vaksin tersebut ke dalam botol tetes atau alat tetes. Lalu wilayah yang sudah ada di dalam cibuan dan diletakkan ke kepala ayam di antara 2 jari. Lalu lakukan vaksinasi tetes mata dengan cara meneteskan vaksin ke salah satu mata ayam tersebut. Lalu biarkan ayam yang sudah divaksin dan yang belum divaksin. Jika sudah selesai dalam melakukan vaksinasi, cek kembali ayam yang sudah divaksinasi dengan cara mengecek bagian mulut ayam. Apabila bagian dalam mulut ayam berwarna dari vaksin, maka vaksinasi tersebut sudah dapat dilaksanakan. Terima kasih. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya mencampur vaksin tetes mata. Yang pertama, buka tutup botol vaksin ND yang berisikan tablet.
kedua, buka pelarut dari vaksinasi tersebut. Terbuka, lalu campurkan pelarut ke dalam vaksin kaplet tersebut. Setelah itu tutup botol vaksin, lalu kocok dengan arah 8. Ketika sudah tercampur rata, lalu masukkan kembali vaksin yang sudah larut ke dalam alat tetes. Sesudah selesai dalam pencampuran vaksin ini sudah siap untuk divaksinasikan kepada ayam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya. Ya, Bella. Kenapa harus dikocok dengan angka 8 pada saat mencampur vaksin tetes mata? Kenapa cara mencampurkan vaksin tersebut harus dengan angka 8 agar tidak menimbulkan busa di dalam botol vaksin tersebut? Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya. Ya, Mas Andi. Kenapa harus pelarutnya terlebih dahulu yang dimasukkan ke dalam vaksin? Ya, karena vaksin tetes mata ini berbentuk kaplet yang ada di dalam botol. Kalau dikeluarkan itu tidak bisa. Jadi pelarutnya dulu yang harus masuk ke dalam badan. Bagi yang bertanya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Sudah mempresentasikan dengan sangat bagus ya di depannya. Bahkan ada demo cara mencampurkan vaksin tetes mata yang diperankan oleh teman kalian yaitu Fahis ya. Untuk kelompok lain jangan mau kalah ya nak ya. Iya. Baik yang jauh lebih baik. Siap? Siap. Ya, hari ini kita sudah belajar apa? Fahis. Cara memvaksin ayam. Cara atau metode vaksinasi pada ayam pedaging. Ya. Untuk hari ini mari kita simpulkan bersama ya pembelajaran pada siang hari ini. Mbak Ibu ingin ke amel-amel ya. Apa yang sudah kamu peroleh pada pembelajaran itu pada siang hari ini? Cara memvaksinasi ayam pedaging. Ya, cara memvaksinasi ayam pedaging. Ada berapa metode atau cara vaksinasi pada ayam pedaging? Ada 4. Apa saja itu, Arbun? 1. Metode air minum. Ya. 2. Metode tes mata. Ya. Terus intraokuler. Ya. Terus 4. Subkutan. Ya. Kalian sudah paham semua tentang metode vaksinasi pada ayam pedaging? Sudah paham semua? Ya. Kalau sudah paham, Ibu ingin mencoba mengetes kemampuan kalian ya, pengetahuan kalian yang sudah diperoleh pada siang hari ini. Metode vaksinasi subkutan dilakukan pada ayam pedaging pada bagian Andi belakang leher, di bawah kulit ya. Tepatnya adalah untuk subkutan itu di bawah kulit. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya Ibu ingin bertanya kembali, mengapa pada saat mencampurkan vaksin tetes mata itu harus dicampurkan dengan cara di
dikocok angka 8. Kenapa bukan atas bawah? Coba bela Agar tidak berdosa. ya agar tidak berdosa. Kalau seandainya dia dikocok atas bawah dia akan berdosa. Sedangkan kalau angka 8 itu tidak berdosa. Gitu ya. Maka Aku ingin bertanya kembali ya, Nak, untuk mengetes kemampuan pengetahuan kalian pada hari ini. Mengapa pada saat pencampuran vaksin tetes mata itu harus pelarutnya yang dimasukkan ke dalam vaksin, bukan vaksinnya masuk ke dalam pelarut? Coba ibu ingin yang menjawab adalah Waris, silakan Waris. Karena vaksinnya itu berbentuk tablet, jadi tidak bisa diwariskan. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Nah, hari ini kamu sudah belajar dengan ibu. Apakah kalian senang? Lebih senang lagi kalau mungkin kalian nanti praktek langsung ya, Nak ya. Selain senang, apakah kalian juga sudah paham pelajarannya ibu? Yang ibu sampaikan hari ini? Ya, sudah paham ya? Karena kalian sudah paham, minggu depan kita akan lanjutkan praktikum metode vaksinasi ya. Berbagai metode ya. Berbagai metode vaksinasi pada ayam berdaging. Ya, kebetulan kandang Skama Farm sedang pelihara ayam sebanyak 200 ekor dan nanti kalian sebagai tim pelaksana yang vaksin ayam. Yang akan kita lakukan pada minggu depan adalah vaksin tetes mata dan juga subkutan. Untuk mempersiapkan itu silakan kalian baca kembali materi yang sudah ibu berikan ya. Dan saat praktek nanti bisa lancar. Untuk tugas di rumah dan juga untuk perbaikan dalam pembelajaran hari ini, terus kemudian juga yang sudah paham juga mungkin butuh pengayaan, ibu akan kirimkan tugasnya di grup WA kalian ya. Untuk dikerjakan di minggu depan juga ada waktu lebih, kita bisa sharing bersama tentang pelajaran materi ini ya.